كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan kitab kita Aqidatus Salafi Ashabil Hadits, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man istata'a minkum ayyamfa akhahu falyamfa. Barang siapa yang seseorang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia memberikannya. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, khairukum man anfa'akum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat dibandingkan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulnya untuk menyampaikan ilmu. Ilmu yang datang dari Al-Quran dan ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itu merupakan sumber dari segala sumber kebaikan. Ya, maksud dari hadis yang saya sampaikan, terkadang ketika masuk ke dalam salat, ya namanya kita manusia, lupa untuk mematikan HP terkadang, atau terkadang mungkin alarm yang sudah kita setel, ya tiba-tiba hidup lagi. Beraneka ragam hal-hal bisa terjadi di dalam salat kita. Nah, Islam dengan agama yang segala kesempurnaannya, dengan prinsip-prinsip dan usul-usul di dalam Al-Quran dan Sunnah. Walaupun di zaman Nabi SAW tidak ada yang namanya suara-suara HP seperti itu, tapi para ulama mengambil hukum-hukum dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang pertama, bolehnya seseorang bergerak di dalam salat, ya, ketika ada maslahat untuk salat itu sendiri. Ya, tetapi kalau tidak ada maslahat untuk salat, di dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh seseorang bergerak lebih dari 3 kali di dalam satu gerakan salat. Ya, namun kalau seandainya memang ada maslahat untuk salat, ya maslahat untuk musallun, maka boleh dia bergerak walaupun lebih dari 3 kali. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan ketika muslimin salat ke Baitul Maqdis, ya turun wahyu mengkhabarkan bahwasanya salat sudah berpindah ke Ka'bah. Nah, orang-orang yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar wahyu, ya Rasulullah salatnya ke Ka'bah. Kemudian sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar diturunkan wahyu, dia pergi ke sebuah masjid dan dia dapatkan muslimin masih salat ke arah Baitul Maqdis. Kemudian dia mengkhabarkan bahwasanya kiblat sudah berpindah. Ya, kiblat sudah berpindah. Jadi posisi imam dan posisi makmum. Ketika disebutkan bahwasanya kiblat sudah berpindah, maka posisi imam berada di posisi makmum dan makmum berada di posisi imam. Dan ini gerakan yang cukup banyak. Kenapa mereka bergerak? Ada maslahat lis-shalah. Ada maslahat untuk sholat. Ya. Dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggendong Thumamah.
Ya, digendong oleh Nabi SAW, anak kecil, bayi. Ya. Ketika Rasulullah SAW sujud, beliau letakkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ketika Rasulullah SAW berdiri, beliau gendong lagi. Ya, ketika beliau sujud, beliau letakkan lagi. Ada gerakan nggak dalam salat di sini? Ada gerakan. Kenapa Rasulullah SAW ya meletakkan bayi tadi ketika beliau sujud dan beliau menggendong ketika beliau berdiri? Ya, banyak faedah-faedah fiqhiyah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bolehnya seseorang menggendong bayi ketika dia salat. Ya, yang kedua, boleh seseorang bergerak dalam salat kalau memang seandainya ada hal yang penting. Yang ketiga, kenapa Nabi SAW menggendong ketika beliau berdiri? Beliau khawatirkan bayi tersebut akan menangis. Iya, namanya bayi kalau digendong kan biasanya suka diam dia kan. Nah, kalau diletakkan seperti itu, Rasulullah berdiri dia akan menangis. Nah, sesuatu yang kemungkinan besar terjadi, Nabi SAW bergerak. Nah, apalagi sesuatu yang sudah terjadi, ia akan mengganggu para musallun, mengganggu ketenangan orang-orang yang salat. Ya, oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya bolehnya seseorang yang melakukan sesuatu perkara-perkara yang bisa menenangkan salat. Selama gerakan tersebut bukan gerakan yang terlalu banyak. Ya, jadi antum ketika alarm HP-nya bunyi atau apakah yang namanya, antum ambil HP antum matikan gerakan. Ya, tidak ada masalah. Yang masalah kesempatan sudah mematikan HP sekalian baca WhatsApp. Wah, ini udah masalah ini. Ini udah nggak boleh. Ya, itu bisa membatalkan sholat kita. Jelas? Tapi kalau sekedar kita mematikan HP dengan sekian gerakan, maka tidak ada permasalahan. Demikian dia disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Apalagi terkadang suaranya memang suara yang full, volume tertinggi. Ya musiknya dangdut lagi misalnya. Itu bisa bayangin satu masjid bisa mengganggu. Ya, jadi subhanallah, Islam ya memberikan solusi dalam segala hal. Ya, dalam segala hal ada solusinya. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita setiap saat kita harus belajar. Setiap saat kita harus menuntut ilmu. Ya, jangankan perkara-perkara yang A, B, C, D, E, F, G, perkara salat. Ini merupakan kegiatan yang setiap hari kita lakukan. Ini merupakan rukun Islam. Ya, banyak masail-masail dalam salat terkadang kita belum mengetahuinya. Banyak sekali. Hal-hal yang akan terjadi. Saya sebutkan contoh. Mungkin contoh ini pernah saya sampaikan. Kita salat di masjid ini, salat di masjid. Ya, mungkin ketika Jumat atau tarawih lah mungkin ya. Di malam hari, tiba-tiba mati lampu. Antum berdiri di shaf yang paling belakang, mati lampu. Ya, antum ikuti imam ketika imam sedang membaca surah setelah Al-Fatihah. Mati lampu. Antum ngapain? Ya, ke suara imam tidak terdengar. Ya, berjamaah juga nggak terlihat sudah ruku atau belum. Apa yang antum harus lakukan? Nah, farak salat atau menunggu sampai kapan hidup lampu? Jelas ya? Maka di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah dijelaskan oleh para ulama. Kalau misalnya tiba-tiba lampunya hidup dan imam sudah di posisi sujud di rakaat yang sama, maka antum ikuti. Antum ruku, antum bangkit dari ruku, antum ikuti imam tersebut. Antum ikuti imam tersebut pelan-pelan. Ikut sampai antum bertemu. Tetapi kalau seandainya hidup lampu, imam tiba-tiba baca Al-Fatihah lagi. Berarti dia rakaat keberapa sekarang? Rakaat kedua. Antum sempat sujud tidak di rakaat pertama atau tidak sujud, tidak ruku, maka antum ikuti imam. Antum ikuti imam, ya, kemudian ketika imam itu ruku, antum ruku. Berarti antum kurang berapa? Kurang 1 rakaat. Ketika imam salam antum bangkit. Ya, kemudian antum sujud sahwi. Jadi hal-hal yang seperti ini dipaparkan dan dijelaskan oleh para ulama hukum seputar sholat. Jadi kalau kita mau menghabiskan
umur dan waktu bertahun-tahun hanya sekedar membahas hukum sholat dan hal-hal yang bisa terjadi dalam sholat, itu butuh waktu yang sangat banyak. Ya, butuh waktu yang sangat banyak. Nah, ketika hal-hal yang bentuknya praktek itu akan bisa kita terjadi, ya akan kita jumpai. Buat apa kita mempelajari hal-hal yang ternyata nggak penting? Ya, ingin menggandengkan antara ilmu ini dengan rahasia ibadah itu sendiri. Ya, ini capek, lelah, nggak ada manfaatnya. Apa maksudnya? Allahu Akbar. Kenapa disebut Akbar? Kenapa enggak A'zam? Sementara kalimat A'zam itu lebih agung daripada Akbar. Cari tahu. Ya, itu gimana mau cari tahu? Ulama nggak membahas hal yang seperti ini terkadang. Ya, kenapa tangannya harus begini? Kenapa tidak begini? Kenapa harus menghadap seperti ini? Karena ini. Ini habis waktu, nggak ada manfaat, nggak ada praktek amalan yang harus kita amalkan. Tapi hal-hal yang saya sebutkan tadi bisa terjadi dan ulama membahasnya. Paham ya? Jelas? Jadi kita tanamkan dalam hati dan jiwa kita untuk terus semangat belajar agama. Ya, terus belajar agama karena hal-hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Salat, dan lain sebagainya. Jelas ya? Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini para jamaah semuanya ya lupa tadi yang saya sebutkan. Saya yakin nggak ada jamaah sengaja hidupkan suara HP di ketika sholat, kan nggak mungkin kan? Orang dia sholat ingin ibadah sama Allah, nggak mungkin dia sengaja. Pasti sesuatu yang tanpa sengaja. Nah, ini solusinya. Jadi jelaskan dan dipaparkan oleh para ulama kita dari hadis-hadis dan dalil-dalil yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu, ya kita telah menyebutkan ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah tentang sifat-sifat dan ciri-ciri orang-orang yang tidak berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ihda alamati ahli sunnati, dan di antara tanda-tanda ahlu sunnah, ya tanda-tanda ahlu sunnah. Saya tegaskan kembali, ketika kita sedang membaca kitab-kitab yang seperti ini, ya menyebutkan ciri-ciri dan sifat-sifat ahlus sunnah, kita sedang tidak membicarakan diri kita. Jelas? Kita tidak sedang mengatakan nyolong nyoba. Tidak. Ini sifat-sifat kamu apa? Tidak. Kita sedang membahas dari sifat-sifat ahlus sunnah yang dijelaskan dan dipaparkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Ya. Nah, dengan pemaparan tersebut kita berusaha berdoa dan memohon kepada Allah berjalan di atas jalan tersebut agar kita bisa digolongkan oleh Allah dengan golongan mereka. Bisa difahami? Karena orang ketika kita membaca hal yang seperti ini akan beranggapan nyankah mana yang betul, lain salah. Kita sedang tidak berbicara diri kita, mohon maaf. Bapak dan ibu-ibu jangan salah faham, kita sedang tidak berbicara diri kita. Kita sedang berbicara paparan yang dipaparkan oleh para ulama, siapa sifat-sifat mereka tersebut. Dengan kita mengenal sifat mereka, kita cinta dengan mereka, sehingga kita mudah untuk mengikuti mereka. Jelas ya? Baik. Hubbuhum wa ihda alamati ahli sunnah hubbuhum li aimati sunnah wa ulama'iha. Di antara sifat mereka, mereka sangat mencintai ulama-ulama ahli sunnah dan imam-imam di dalam Islam ini. Wa ansaruha wa awliya'uha, dan dia membela imam-imam dan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdhuhum li aimmatil bidah, dan mereka sangat benci dengan pembawa-pembawa perkara-perkara yang baru. Ini sifat mereka. Mencintai sunnah, mencintai ulama ahlu sunnah, dan membenci siapa? Membenci orang-orang yang menyebarkan sesuatu yang tidak berdasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat mereka. Alladzina yad'una ila an-nar. Karena orang-orang yang mereka menyebarkan
Ya, perkara-perkara yang baru hakikatnya dia mengajak manusia ke dalam neraka. Wa yadulluna ashabahum ala daril bawar, dan dia menunjuki pengikut-pengikutnya kepada tempat kesengsaraan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggariskan sebuah garis lurus sebagaimana yang dikhabarkan oleh Ibnu Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma yakhutu khututan an yamini wa shimali. Satu hari Rasulullah menarik sebuah garis lurus kepada kami, kemudian menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian beliau berkata, ma min sabilin illa syaitan yadu ilaih. Tidak ada di antara jalan-jalan yang banyak ini kecuali syaitan yang menyuruh manusia kepada jalan tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, dalam riwayat yang lain disebutkan syaitan itu berdiri di ujung jalan. Dari semua jalan-jalan yang sangat banyak tersebut, syaitan itu berdiri di ujung jalan. Adapun orang yang berada di awal jalan ini, terkadang dia kan memakai dengan pakaian Islam, memakai dengan pakaian kebaikan. Dia mengajak manusia kepada jalan tersebut. Yang berakhir ujungnya siapa? Syaitan. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Kata Rasulullah. Kemudian Nabi SAW membaca hadisnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu. Jalan yang satu. Jadi Anda jangan menganalogikan agama ini seperti Anda pergi ke Medan. Kalau kita mau pergi ke Medan, ada jalan lewat Lok Semawe, ada jalan lewat Melabuh, ada jalan lewat hutan, ada jalan lewat kapal, ada jalan lewat pesawat. Toh tujuannya semua ke Medan. Anda nggak bisa menganalogikan agama itu dengan jalan menuju ke Medan. Karena Allah menyebutkan falamma azaghu azaghallahu qulubahum. Ketika kamu mulai sedikit saja menyimpang dari jalan yang lurus tersebut, maka Allah akan semakin menjauhkan kamu, semakin menyimpang. Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu. Ikutilah dari jalan yang satu tersebut. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak. Gimana ente kemudian menganalogikan jalan itu banyak? Yang penting kita satu tujuan. Anda tanpa sadar menentang apa yang diucapkan oleh Allah. Anda tanpa sadar menentang apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Hati-hati menganalogikan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena permisalan-permisalan itu adalah perkara yang kesekian, yang paling terpenting, yang menjadi ciri khas pengikut sunnah Rasulullah. Qala Allah wa qala Rasul. Boleh kita mempermisalkan sesuatu, yaitu permisalan-permisalan yang memang tidak lari dari jalurnya. Mafhum Tidak lari dari jalurnya. Antum hati-hati. Misalkan sesuatu, kucing yang nggak punya akal, dia tahu mana ikan yang halal buat dia dan mana ikan yang tidak halal buat dia. Di antara bukti kalau antum kasih kucing ikan, antum kasih dia tidak akan lari, tahu itu halal. Nah kalau seandainya kucing itu mencuri ikan, datang antum dia akan lari. Nah kucing itu tahu halal dan haram, lah manusia lebih tahu lagi. Ini adalah analogi yang salah, keliru. Kalau gitu nggak perlu dong kalau kita belajar. Setiap kita punya akal, setiap kita punya naluri. Gak bisa kemudian dianalogikan dalam semua perkara agama. Ini menurut perasaan saya enak kayaknya, nggak ada masalah. Ya sudah halal. Oh ini perasaan saya nggak enak. Oh haram, nggak bisa. Karena perkara agama itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Yang haram apa yang diharamkan oleh Allah. Yang halal apa yang dihalalkan oleh Allah. Ma min nabiyyin illa yadullu ummatahu ila khairin ma ya'lamulah. Wa ma min nabiyyin hadzara ummatahu min syarrin ma ya'lamulah. Tidaklah seorang nabi kecuali dia mengajak manusia kepada kebaikan apa yang dia ketahui.
Dan juga tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah mengingatkan umatnya dari jalan-jalan kejelekan apa yang dia ketahui. Iya, jadi semua kebaikan, semua kejelekan kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan kembali kepada kucing tadi. Ya, nanti akan berbahaya. Logika-logika yang terkadang bertentangan dengan dalil. Jelas ya? Baik. Kemudian, ayo rahimani wa rahimakumullah, wa qad zayyana Allah subhanahu quluba ahli sunnati wa nawwaraha bi hubbil ulama'is sunnah fadlan minhu jalla jalalu wa minnah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi hati-hati orang-orang hati-hati ahlu sunnah dan memberikan cahaya dalam hatinya untuk mencintai ulama-ulama ahlu sunnah. Dan itu merupakan kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Iya. Akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafidh askanahu Allah wa iyana al-jannata. Haddatsana Muhammad bin Ibrahim ibn Fadl al-Muzakki, haddatsana Ahmad ibn Salamah qara alaina Abu Raja Qutaibah bin Sa'id Kitabul Iman. Ya. Qutaibah bin Sa'id Abu Raja Al-Baghlani, beliau menulis sebuah kitab dengan judul Kitabul Iman. Ya, beliau ini ulama salaf. Ulama-ulama yang hidup di tahun berapa? 100-an Hijriyah atau 200 Hijriyah. Apa kata beliau? Fakana fi akhirih. Di akhir kitabnya, di akhir beliau membaca, fa idza ra'aitar rajul yuhibbu Sufyan ats-Tsauri wa Malik ibn Anas wal Auza'i wa Syu'bah wa Ibn al-Mubarak wa Abul Ahwas wa Syarikan wa Waqi'an wa Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi fa'lam annahu sahibus sunnah. Ya, beliau berkata, barang siapa di antara apabila kalian melihat seorang laki-laki mencintai Sufyan ats-Tsauri, mencintai Malik bin Anas, mencintai Al-Auza'i, mencintai Syu'bah, mencintai Ibn Mubarak, mencintai Abul Ahwas, Syarik, Waqi, Yahya, Abdurrahman bin Mahdi, ketahuilah bahwasanya mereka adalah sahibus sunnah. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas sunnah. Jadi dia di zaman dahulu, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, sifat seseorang itu sebagai pencinta sunnah kepada siapa yang dia cintai. Dia cinta kepada ulama-ulama ahlus sunnah, maka dia termasuk dari bagian mereka. Imam Malik, Imam Ahmad, Abul Ahwas, ini semuanya ulama-ulama yang hidup di zaman itu. Ini sifat-sifat mereka. Karena tidaklah orang-orang yang terjangkiti di dalam hatinya dari perkara-perkara yang baru tadi, kecuali apa? Dia akan membenci orang-orang yang membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan sampai ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Memang hari ini kita cinta dengan Imam Ahmad, cinta dengan Imam Syafi'i, cinta dengan Imam Malik, cinta dengan Imam Sufyan ats-Tsauri, cinta dengan Sufyan ibnu Uyainah. Apakah ada jaminan ketika kita hidup di zaman mereka, kita akan mencintai mereka? Ya, ternyata apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan tidak sama dengan amalan mereka ternyata. Mau nggak mau apa? Kita akan membenci mereka karena kita akan membela apa yang ada dalam pemikiran kita. Mafhum di sini? Jelas ya? Baik. Qala Ahmad bin Salamah rahimahullah, fa alhiqtu bi khatti tahta wa Yahya bin Yahya wa Ahmad bin Hamal wa Ishaq bin Rahawayh. Falamma intaha ila hadzal mawdu' nadhara ilaina ahla Naisabur wa qala haula'i qaum muta'assibuna li Yahya bin Yahya. فقلنا له يا أبا الرجاء ما يحيى بن يحيى قال رجل صالح إمام المسلمين وإسحاق بن راهويه إمام وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم. Jadi ada sebagian orang pada waktu itu beranggapan orang-orang yang mencintai para ulama pada waktu itu dianggap orang-orang yang ta'assub, dianggap adalah orang-orang yang fanatik dengan ulama. Ini biasa. Ketika kita terkadang menukilkan ucapan fulan, kita menukilkan ucapan alan dari ulama, kita menukilkan ucapan alan dari para ulama, terkadang tidak sedikit mereka akan mengatakannya nabi yawayan. Padahal kita cuma menukilkan apa yang datang dari mereka dari ilmu. Iya, kita tidak punya kemampuan misalnya di dalam menghukumi sebuah hadis.
Antum punya kemampuan untuk menghukumi sebuah hadis sahih atau tidak sahih? Kita cuma bisa menerima apa yang di Bukhari dan apa di Muslim, kan begitu? Ini hadis sahih Bukhari sudah jelas sahihnya, ini hadis sahih Muslim sudah jelas sahihnya. Iya, adapun Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Musnad Imam Ahmad dan Muwatta Imam Malik, bukan mereka tidak tahu mana hadis yang sahih, mana tidak hadis yang sahih. Tetapi mereka tidak mensyaratkan di dalam kitab mereka memasukkan hadis-hadis sahih seluruhnya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tetapi mereka sudah menyebutkan sanad dalam hadis yang orang-orang bergelimang dengan ilmu hadis, dia akan faham bahwasanya mualiful kitab ini menyebutkan hadis di dalam sunannya, dalam musnadnya, dalam muwatta'nya, ingin menyebutkan kepada kita bahwasanya hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Karena apa? Beliau sudah menyebutkan sanadnya. Faham? Dan itu memang tidak diketahui oleh semua orang, diketahui oleh para ulama-ulama hadis. Jadi ketika kita mengatakan hadis ini dhaif, didoifkan oleh Albani misalkan, hai pekap doif nya Abu Daud ulama hadis, sipan kapu doif hadis kan pegaya numpum ilmu hadis ya. Makanya Anda belajar dulu baru Anda berkomentar. Al-Imam Abu Daud tidak mensyaratkan hadis sahih dalam sunan beliau. Terkadang beliau menyebutkan sebuah hadis yang itu adalah dhaif dan beliau sudah menyebutkan di dalam sanadnya ada fulan dan fulan walaupun dia tidak mengatakan ini dhaif. Tapi seorang penuntut ilmu hadis akan faham. Misalnya, ya, riwayat Simak an Ikrimah. Ketika kita mendapatkan sebuah riwayat hadis, periwayatan dari Simak an Ikrimah, orang yang belajar hadis akan faham ini hadis dhaif. Tanpa disebutkan ini dhaif, tetapi orang yang belajar ilmu hadis akan faham apabila Simak meriwayatkan dari Ikrimah itu dhaif. Makanya antum tidak akan pernah mendapatkan satu riwayat pun dari Bukhari ataukah dari Al-Imam Muslim periwayatan dari Simak an Ikrimah. Tetapi Simak saja ada dalam Rijal Bukhari, Ikrimah saja juga ada dalam Rijal Bukhari. Tetapi ketika diriwayatkan dari Simak dengan Ikrimah ini dhaif. Ini dimaklumi oleh orang-orang belajar ilmu hadis. Faham di sini? Jadi bukannya kita ingin menjatuhkan kedudukan ilmunya Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmidzi, kemudian kita angkat si Albani. Karena memang mereka enggak mensyaratkan hadis itu apa? Sahih dalam sunannya. Ini jadi masalah. Itu harus pahami. Kita bukan mengatakan Abu Daud, Albani itu lebih pintar dari Abu Daud. Enggak ada apa-apanya Albani dengan Abu Daud. Tidak ada apa-apanya Albani dengan Al-Imam An-Nasai. Enggak ada apa-apanya Albani dengan Tirmidzi. Enggak ada apa-apanya Albani dengan ulama-ulama hadis yang lainnya yang hidup di zaman salaf, enggak ada apa-apanya. Cuman masalahnya mereka enggak mensyaratkan di dalam sunan itu hadis sahih. Loh, kalau gitu mereka menyebarkan hadis dhaif. Mereka bukan menyebarkan hadis dhaif, mereka sudah menyebutkan sanad. Di sanad itu akan difahami, oh hadisnya apa? Lemah. Makanya ada hal-hal kita tidak boleh belajar agama itu cuma sekedar membaca, harus punya guru. Harus ada orang yang membimbing. Karena kalau kita beragama tidak punya guru, maka gurunya siapa? Syaitan gurunya. Harus punya guru, nggak boleh nggak punya guru. Karena fatal belajar agama tanpa ada seorang guru. Ya apalagi terkadang seperti yang sering pernah kita ceritakan, di dalam kitab yang kita baca ini kan dicetak, yang terkadang salah cetak. Nah bahasa Arab ya, apabila sebuah huruf berkurang satu titik saya sudah berbeda. Sudah apa? Berbeda. Ya, beda titik saja sudah berbeda. Ya. Nah, habbatu, habbah dengan huruf ba. Artinya apa? Bijian kan? Tapi kalau hayyatu ditambah satu titik aja jadi apa? Jadi ular. Habbatun pakai satu titik huruf ba, artinya bijian. Ketika tertitik satu titik lagi jadi ya dia, jadinya apa? Hayyatu. Artinya apa hayyatu? Ular. Makanya disebutkan dalam sebuah cerita, ada seorang dia baca hadis, hayatus sauda ya da likulli da, dawa likulli da. Hadisnya habbatus sauda. Habatus sauda bijian hitam
itu adalah obat segala penyakit. Kebetulan kitab yang dia baca salah cetak jadi Hayatus Sauda. Ular hitam itu jadi apa? Obat segala penyakit. Dia carilah ular hitam sebagai obat. Pertama dia memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, makan ular. Yang kedua apa? Ini bisa meracuni dia. Tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah kecuali akan memberi mudarat untuk dirinya. Fatal nggak kira-kira? Fatal, belajar tambah guru. Iya, juga diceritakan pada waktu itu datang sebuah hadis dari Nabi SAW. Kata Rasulullah, apabila engkau ingin berjalan menuju ke tempat salat, alaikum bisakinah, maka engkau dalam tenang berjalan untuk salat. Nah kebetulan salah cetak, bisakinah jadi bisikin. Sakinah, sikin jadinya. Sikin apa artinya? Pisau. Jadi setiap sholat dia bawa pisau ke masjid. Ditanya kenapa ente bawa pisau? Ini ada hadis Rasulullah. Setiap kita ke masjid bawa pisau. Karena Rasulullah mengatakan alaikum bisikin. Ketika engkau berjalan ke masjid maka engkau bawa pisau ke masjid. Fatal nggak kira-kira? Fatal, sangat berbahaya. Makanya para ulama terdahulu dalam kitab-kitab mereka mengatakan dilarang mengambil ilmu dari suhufiyun. Apa itu suhufiyun? Orang-orang yang mengambil ilmu dari kitab-kitab, mengambil ilmu dari buku-buku tanpa ada bimbingan ulama. Makanya sebelum kita mencari guru agama kita harus tanya dulu. Antum kalau ngantarin anak ke sekolah tanya kan, ini sekolahnya akreditasi A atau B? Kan itu antum tanya. Ini gurunya dari mana saja? Ditanya enggak? Ditanya kan? Itu perkara sekolah SD, SMP, SMA. Cuman tujuannya sekelembar jazab. Masa kepada guru agama mengambil-ngambil aja nggak bisa. Dia ini belajar di mana? Gurunya siapa? Pendidikannya di mana? Apa yang sudah dia pelajari? Ngerti nggak dia dengan apa yang dia pelajari? Setidaknya apa? Ada rekomendasi dari gurunya atau dia dapat ijazah. Dia sudah lulus dari sekolahnya. Ini harus lebih hati-hati. Nggak bisa cuman sekedar ia punya berpakaian dengan pakaian muslim, ya hayahnya hayah muslim, kemudian hebat dalam berorasi, enak ucapannya naik turun kalimatnya, hayu tenang tak ada, nggak bisa. Harus tahu di mana dia belajar, siapa gurunya. Kalau kita dia nggak jelas siapa gurunya, nggak boleh kita ambil ilmu dari orang tersebut. Dari apa? Suhufiyun. Apa artinya suhufiyun? Suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran artinya. Jadi suhufiyun orang-orang yang mengambil ilmu dari buku tanpa ada bimbingan guru. Ini nggak boleh. Jelas ya? Taib. Nah, ketika itu ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, para ulama yang mereka mencintai ulama yang lainnya, ya dianggap mereka sudah ta'assub. Mereka tidak ta'assub. Ya kita menukilkan Albani misalnya. Ya dan Albani ketika mendhaifkan atau mensahihkan sebuah hadis, dia tidaklah datang terkadang sesuatu dari pemikirannya. Dia nukilkan ucapan ulama fulan dan fulan dan fulan dan fulan dan fulan. Dan juga secara kaidah ilmu hadis dibahas di situ. Ya dalam hadis ini begini-begini, dia fulan adalah ulama, si fulan adalah thiqah, si fulan thiqah, si fulan thiqah dan seterusnya secara kaidah ilmu hadis. Dan bukan berarti ayyuhal ikhwah setiap apa yang disebutkan oleh mereka, disebutkan oleh Albani misalkan, kita terima semua, nggak bisa, nggak semua kita terima. Ada hadis-hadis yang disahihkan Albani, ada hadis-hadis yang didhaifkan Albani, kita tidak menerima. Faham di sini ya? Jelas? Misalnya Albani, misalnya ya, contoh ya, misal. Kalau Albani mendhaifkan hadis yang ada di Sahih Bukhari, kita terima? Terima nggak? Oh mohon maaf. Ya Albani kami nggak terima ucapan ente. Sahih Bukhari adalah hadis yang sudah disepakati oleh seluruh ulama hadis. Sudah disepakati oleh seluruh muslimin kesahihan yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian tiba-tiba Syekh Albani mendhaifkan hadis di Sahih Bukhari, kita terima? Mohon maaf kami nggak bisa terima. Sahih Bukhari lebih kami cintai dibandingkan apa? Albani. Sahih Muslim lebih kami cintai dibandingkan siapa? Albani. Bisa difaham ya? Karena nanti kita akan dianggap wah ini ya pokoknya ucapan Albani diambil semua, kita nggak demikian. Iya. Kemudian kata beliau, rajulun salihun imamun muslimin. Yahya bin Ma'in adalah seorang laki-laki saleh, imamnya muslimin. Ishaq ibn Rahim juga seorang imam, dan Imam Ahmad adalah ulama yang paling besar daripada mereka semuanya.
Wa ana alhaqtu bihaula'i alladhina dzakara Qutaibah rahimahullah anna man ahabbahum fa sahibus sunnah min a'immati ahli alhadith alladhina bihim yuqtadun wa bihadihim yuhtadun wa min jumlatihim wa muttabi'ihim wa syi'atihim anfusum ya'uddun wa fi tibaihim wa atharihim yajudduna jama'atun akharin. Masya Allah. Kemudian aku melihat orang-orang yang disebutkan oleh Qutaibah, ya, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, Hamad bin Zaid Al-Ahwas, Imam Ahmad, anna man ahabbahum, sesungguhnya siapa yang mencintai mereka, mereka adalah sahibus sunnah min a'immati ahlil hadis, dan ahlul hadis tersebut jalan mereka lah yang kita ikuti, petunjuk mereka yang kita ambil. Bisa difahami ya? Jadi ini hal yang akan sering-sering kita ulang agar kita tidak salah faham. Agar kita tidak salah faham. Dalam kita memahami agama, kita tidak boleh lepas dari ulama. Nah, itu harus difahami. Ini sekaliber al-Imam ya Ahmad rahimahullah ibnu Qutaibah mengembalikan pemahaman agama kepada ulama sebelum mereka. Ya, mengembalikan kepada ulama sebelum mereka. Padahal dia ulama besar. Qutaibah bin Sa'id Abu Raja Al-Baghlani, gurunya Bukhari, gurunya Muslim. Kalau antum membaca Sahih Bukhari dan membaca Sahih Muslim, antum sering akan melewati qala Qutaibah bin Sa'id Abu Raja Al-Baghlani. Dia gurunya Bukhari atau tingkat gurunya guru Bukhari. Lah kalau seandainya gurunya guru Bukhari membutuhkan ya kembali kepada ulama sebelum mereka, yang dia adalah ulama itu sendiri, nah bagaimana lagi dengan kita? Bisa difahami? Jadi nggak bisa kita melepaskan diri kita dari ulama. Ya, keharusan bagi kita untuk mengikuti bagaimana ulama meracik Al-Quran, meracik sunnah, dan kemudian membuat sebuah hukum. Itu. Ya, tidak ada model agama bypass langsung Quran dan sunnah tanpa ada bimbingan ulama. Mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Dia bisa ambil hukum, saya juga bisa ambil hukum. Nggak bisa, Mas. Iya, kembali kepada mereka, bagaimana mereka memahami agama tersebut. Kita tinggal ikut saja. Iya, Allahil bayan, wa ala rasul balak, wa alaina taslim. Itu kata Al-Imam Al-Auza'i. Allah yang menurunkan agama ini, Rasul yang menyampaikan, adapun kita apa? Mengikuti apa yang datang dari mereka. Mafhum ya? Baik. Kemudian wa minhum Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalabi. Ini di antara hal yang dia sering kita sampaikan. Al-Imam As-Sabuni yang menulis kitab Aqidatis Salaf Ashabil Hadis yang hidup pada tahun 300 Hijriah, beliau adalah seorang Syafi'iyah. Seorang apa? Syafi'iyah. Antum melihat ketika beliau menyebutkan biografi Al-Imam Syafi'i, beliau menyebutkan dengan biografi yang panjang. Ya, ini menunjukkan beliau intima apa mazhabnya siapa? Syafi'i. Antum perhatikan kata beliau. Minum Muhammad bin Idris, di antara ulama-ulama ahlul hadis yang dijadikan sebagai imtihan, siapa yang mencintai Syafi'i, dia sahibus sunnah. Siapa benci dengan Imam Syafi'i, dia bukan sahibus sunnah. Iya, dan cinta dan benci itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah bukan hanya sekedar di lisan. Saya cinta kepada Syafi'i, saya cinta kepada Syafi'i, saya cinta kepada ulama, tidak cukup. Karena kalau seandainya hanya sekedar lisan, saya mencintai fulan, saya mencintai alan, maka kita akan menganggap orang-orang Syiah mencintai siapa? Mencintai Ahlul Bait. Di mulut orang Syiah kan cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Kan itu saja di mulut mereka kan? Sampai-sampai mereka siap untuk menyiksa badan-badan mereka, memukul badan-badan mereka, bahkan anak mereka siap mereka pukul sebagai bentuk kecintaan kepada Husain radhiyallahu taala anhu. Luar biasa kecintaannya. Namun apakah cinta mereka kepada Husain itu benar? Benar enggak cinta mereka kepada kadzab? Cinta mereka kepada Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang dusta. Karena mereka tidak mencintai Ahlul Bait dengan cinta yang benar. Siapa yang mendustai? Ali bin Abi Thalib sendiri. Humur rijal walaysu bir rijal. Mereka seakan-akan penolong kami, hakikatnya mereka bukan penolong kami. Dan siapa yang membunuh Husain? Siapa orang-orang yang ikut andil terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra terbaik Ali bin Abi Thalib, Husain radhiyallahu taala anhu, adalah campur tangannya Syiah. Antum silakan baca sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan secara sanad yang sahih. Ya, orang-orang Kufah pada waktu itu mengirim surat
kepada Husain, "Ya Husain, datanglah ke tempat kami. Datanglah ke tempat kami. Kami siap membaiat engkau menjadi khalifah." Dan Husain radhiyallahu taala anhu pada waktu itu sudah diingatkan oleh Ibnu Umar, diingatkan oleh Ibnu Abbas, diingatkan oleh Abdullah bin Amr bin As dan sahabat-sahabat yang lain, "Ya Husain, jangan kau pergi ke tempat mereka. Mereka lah yang telah berkhianat kepada bapakmu." Dengan sanad-sanad yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi Husain radhiyallahu taala anhu dengan ijtihadnya beliau, ya kalau beliau benar mendapatkan 2 pahala, kalau beliau keliru beliau mendapatkan 1 pahala karena beliau imam mujtahid. Berangkat al-Imam Husain radhiyallahu taala anhu ke Kufah pada waktu itu. Kemudian di Karbala tiba-tiba Yazid bin Muawiyah dia mengutus utusan. Dan Yazid bin Muawiyah tidak memerintahkan untuk membunuh Husain pada waktu itu. Tetapi orang yang diutus oleh Yazid bin Muawiyah berkhianat. Berkhianat. Ya. Nah, sebelumnya Husain sudah mengutus sepupunya ke Kufah untuk memastikan benar enggak mereka akan mengambil membaiat siapa? Membaiat Husain. Setiba di sana ternyata cucu sepupunya Husain melihat orang-orang Kufah berkhianat. Dan sepupu Husain pada waktu itu mengirim surat kepada Husain untuk jangan pergi ke Kufah, engkau kembali ke Madinah. Qadarullah Husain sudah sampai di tanah Karbala. Ya, dan sepupu Husain dibunuh oleh utusan dari Yazid bin Muawiyah. Dibunuh ya sepupunya Husain. Kemudian Husain cucu Rasulullah menawarkan beberapa tawaran. Pertama, kembalikan saya ke kota Madinah. Yang kedua, atau gabungkan saya dengan pasukan Yazid bin Muawiyah untuk memerangi orang-orang kafir. Atau yang ketiga, datangkan saya kepada Yazid bin Muawiyah. Ternyata orang yang diutus oleh Muawiyah, oleh Yazid Muawiyah berkhianat, dia membunuh ya cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia zalim. Yang membunuh Husain adalah zalim, dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun orang-orang yang tadinya katanya siap membantu Husain, di mana mereka semuanya? Berkhianat, lari mereka semuanya. Meninggalkan menantu sepupu Husain bersendirian. Ditinggalkan. Juga tidak ada usaha mereka untuk menolong Husain yang tadinya, "Ayo Husain datang ke tempat kami." Haulah kawan, pengkhianat. Dan silakan baca sejarah. Ya, jadi mereka punya andil yang sangat besar terbunuhnya, syahidnya cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di lisannya apa? Apa di lisannya? Ahlul bait, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ya, ini semuanya apa ya? Enggak cukup. Nah, begitu juga saya cinta kepada imam ini, saya cinta ulama ini, saya cinta ulama ini. Tapi kalau cinta itu hanya sekedar di lisan, tanpa ada cinta dengan benar, maka kita khawatirkan di yaumul qiyamah imam-imam yang kita cintai hari ini tidak mengenal kita. Adapun mereka berjalan sebagaimana jalannya Rasul Nabi sallallahu alaihi, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya paham ya? Baik. Kemudian antum lihat apa kata Imam Sabuni. Minhum Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imamul Muqaddam, was-Sayyidul Mu'azzam, Al-Azimul Minnah ala ahli Islam was Sunnah, Al-Muwafaq Al-Mulaqqin Al-Mulhim Musaddad, alladhi amila fi dinillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam minan nasr lahuma wa dhab anhuma ma lam ya'malhu ahadun minal ulama asrihi wa man ba'dahum. Anda lihat bagaimana pujian Al-Imam As-Sabuni kepada Al-Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris adalah imam yang telah lalu. Sayyid Mu'azzam, pemimpin yang sangat besar dalam agama. Al-Azimul Minnah, dan dia memiliki jasa yang sangat besar kepada Islam dan kepada sunnah. Dan Allah memberikan taufik kepadanya. Ya kokoh ilmunya, kuat. Iya. Alladzi amila fi dinillah, yang dia mengamalkan agama Allah. Ya, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membela Al-Qur'an, membela sunnah. Ya, dan memperjuangkan Al-Qur'an dan sunnah tersebut yang hampir tidak ada satupun ulama di zamannya seperti Imam Syafi'i. Dan juga hampir tidak ada ulama yang semisalnya setelah Al-Imam Syafi'i. Anda melihat bagaimana pujian Al-Imam As-Sabuni kepada Syafi'i, dan ini pujian yang pada tempatnya. Pujian pada tempatnya, karena memang Imam Syafi'i ulama yang memiliki kelebihan yang luar biasa.
Ya, dan sudah sering kita sampaikan, ya para ulama menyebutkan di antara mazhab yang 4, ada sebagian mengatakan mazhab Hambali yang paling kuat. Namun sebagian ulama lagi mengatakan mazhab Syafi'i yang lebih kuat. Ya, karena Imam Ahmad pernah menyebutkan kepada Syafi'i bahwasanya Imam Ahmad sangat menghargai kefakihan al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan di antara yang menunjukkan kefakihan al-Imam Syafi'i, kita bisa melihat dari kitab Risalah yang ditulis oleh al-Imam Syafi'i. Sampai-sampai guru al-Imam Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi, dalam setiap sholat beliau selalu mendoakan kebaikan kepada Syafi'i rahimahullah. Karena jasa besar al-Imam Syafi'i menulis kitab Risalah. Jadi paham ya? Jadi Imam Syafi'i bukan cilet-cilet beliau ini, ulama besar. Ya, ulama yang agung. Diagungkan oleh ulama di zaman itu. Bisa difahami ya? Baik. Wa minhumul ladzina kanu qabla Syafi'i rahimahullah. Dan di antara ulama-ulama yang hidup pada waktu itu sebelum Imam Syafi'i, Said bin Jubair, Az-Zuhri, Wasya'bi, At-Taimi. Ya, itulah semua ulama-ulama yang wajib bagi kita untuk mencintai mereka semuanya. Ya, tentunya ayyuhal ikhwah, kita tidak akan bisa mencintai para ulama tersebut sebelum kita mempelajari bagaimana hidupnya mereka. Bagaimana mereka belajar. Bagaimana mereka menuntut ilmu dulunya. Ya, nah ini hal yang penting untuk kita mempelajari sejarah. Ya, jangan kita hanya mengenal nama saja, yang kita khawatirkan hanya di lisan saja kita cinta kepada mereka. Nah, sekarang coba antum ya baca. Ya, baca sirah Rasulullah, baca sirah sahabat, dan jangan lupa coba baca sirah imam mazhab yang 4. Pelajari bagaimana sirah Imam Syafi'i, pelajari bagaimana sirah Imam Ahmad, pelajari bagaimana sirah Imam Malik, pelajari bagaimana sirah Imam Abu Hanifah. Ini sangat penting. Ya, terlebih bagaimana fikihnya mereka, bagaimana akidahnya mereka. Ya, supaya kita tahu. Ya, tidak hanya sekedar kita mengatakan nisbat kepada sesuatu, tapi sesuatu itu kita tidak punya bukti dalam penisbatannya. Paham ya? Dan di antara kitab hal yang kita baca, yang harus kita baca adalah kitab yang ada di tangan kita sekarang ini. Kitab Al-Imam As-Sabuni Aqidatis Salaf Ashabil Hadits, yang beliau menjabarkan dan menjelaskan bagaimana akidahnya imam-imam tersebut. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan. Ada waktu 5 menit. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Kalau tidak ada, saya tutup pengajian di subuh kali ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.